Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Farmasi C ingin memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang tablet punya. Sebelum memasuki materi, kita perkenalkan dulu nih dari anggota kelompok 2 yang terdiri dari Prinka, Lutfia, Meilinda, Miralda, Prayoga, Radli, Rido, Talia, Taskia, Tobias, dan saya sendiri yaitu Sagita. Seperti yang kita ketahui, tablet merupakan bentuk sediaan obat yang paling umum dan tentunya kita sudah tahu dan tidak asing lagi ya. Tapi kalau tahukah kalian bahwa tablet memiliki beberapa jenis dan salah satunya adalah tablet punya. Sebagaimana namanya, tablet punya ini dikatakan sebagai tablet yang spesial yang digigit hingga hancur dan ditelan. Sediaan ini memiliki rasa aromatik yang menyenangkan, tidak mengandung bahan penghancur, dan lebih disukai oleh pasien yang mempunyai kesulitan dalam menelan obat. Tujuan dari tablet punya ini adalah untuk memberikan suatu bentuk pengobatan yang dapat diberikan dengan mudah kepada anak-anak atau orang tua yang mungkin sukar menelan obat itu. Berikut keuntungan dari tablet punya ini antara lain yaitu mempunyai ketersediaan hayati yang lebih baik, memberikan kenyamanan pasien dengan meniadakan kebutuhan air minum untuk menelan. Yang ketiga, memiliki bioavailabilitas yang lebih baik dengan adanya proses disintegrasi yang meningkatkan disolusi. Yang keempat, bisa digunakan sebagai pengganti bentuk sediaan cairan jika dibutuhkan kerja obat yang memiliki onset cepat. Yang kelima, rasa yang enak di mulut sehingga dapat mengurangi persepsi bahwa obat itu pahit untuk anak-anak. Yang keenam, meningkatkan penerimaan pasien terutama anak-anak karena cita rasa yang menyenangkan. Yang ketujuh, memiliki keunikan produk dari sudut pandang pemasaran. Selain keuntungan, tablet punya ini punya keterbatasan nih, yaitu rasa zat aktif yang buruk serta zat aktif yang mempunyai tingkat konsentrasi dosis yang tidak memberikan kendala yang signifikan untuk diatasi oleh peracik tablet. Yang kedua, waktu mengunyah yang cukup lama akan menyebabkan nyeri pada otot wajah. Yang ketiga, tablet kemungkinan dapat meninggalkan rasa yang tidak enak di mulut jika tidak diformulasikan dengan baik. Dan yang terakhir, memiliki sifat higroskopik. Formula tablet punya. Formula ini adalah zat aktif dengan eksipien. Tablet punya umumnya menggunakan bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan tablet punya. Nah, berikut beberapa bahan tambahan yang digunakan yaitu bahan pengisi atau diluent atau filler. Bahan pengisi ini diperlukan bila dosis obat tidak cukup untuk memperbaiki daya kohesi yang dapat ditempa langsung atau memacu aliran. Contoh dari bahan pengisi ini yaitu sukrosa dan sorbitol dan laktosa. Selanjutnya adalah bahan pengikat. Bahan pengikat ini adalah bahan yang mempunyai sifat adhesif yang digunakan untuk mengikat serbuk menjadi granul. Selanjutnya bila dikempa akan menghasilkan tablet yang kompak. Contoh dari bahan pengikat ini yang biasa digunakan adalah mucilago amili, solution gelatin, polyvinyl pyrrolidone, metil selulasa, etil selulosa, dan polyakrilamid. Selanjutnya ada bahan pelicin atau lubrikan. Bahan pelicin ini memudahkan pengeluaran tablet keluar ruang cetak melalui pengurangan gesekan antara dinding dalam lubang ruang cetak dengan permukaan sisi tablet. Nah, bahan pelicin ini juga ditujukan untuk memacu aliran serbuk atau granul dengan jalan mengurangi gesekan di antara partikel-partikel. Contohnya yaitu ada talc, Mg stearat, asam stearat, kalium stearat, natrium stearat, likopodium, dan lemak paraffin cair. Selanjutnya ada flavor atau perasa yang digunakan untuk tablet punya dengan tujuan untuk melarut dalam mulut serta menutupi rasa yang tidak enak agar obat dapat diterima oleh pasien. Dan selanjutnya ada zat pewarna digunakan untuk menutupi penampilan yang tidak menarik atau meningkatkan penerimaan pasien. Nah, zat warna ini yang ditambahkan harus sesuai dan seimbang dengan si
flavor tadi atau perasa yang digunakan, serta bersifat non-toksik, non-iritan, dan dapat dipersatukan dengan zat aktif. Dan yang terakhir ada glidan. Glidan ini berfungsi untuk menunjang karakteristik aliran granul atau meningkatkan aliran granul, serta meminimalisir kecenderungan granul untuk memisah atau segregasi. Contohnya yaitu cornstarch, siloid, silyloid, saposil, dan aerosil. Selanjutnya ada teknologi pembuatan tablet kunyah. Formulasi yang digunakan dalam membuat tablet kunyah ini secara mekanik didesain untuk terjadi proses disintegrasi atau disolusi di dalam mulut. Karena proses disintegrasi atau disolusi ini terjadi dalam mulut, maka rasa tablet merupakan faktor yang penting dengan pemilihan eksipien yang tepat juga. Adapun proses dalam pembuatan tablet kunyah ini yaitu yang pertama ada pembuatan larutan pengikat. Nah, penambahan bahan pengikat dalam pembuatan tablet sangatlah berpengaruh, yaitu meningkatkan sifat kohesi serbuk. Selanjutnya adalah pembuatan granul. Pembuatan granul ini disesuaikan dengan zat aktif yang digunakannya. Dan yang ketiga adalah evaluasi granul. Evaluasi granul ini terdiri dari beberapa uji, seperti uji sifat alir, uji distribusi ukuran normal. Dan yang keempat adalah pencetakan tablet. Hasil granul yang diberi fase luar selanjutnya dicetak dengan mesin pencetak tablet single punch dengan bobot tablet yang tertentu. Yang terakhir adalah evaluasi tablet. Evaluasi ini diuji seperti uji penampilan fisik, uji keseragaman ukuran, uji keseragaman bobot, uji keseragaman, uji kerapuhan, dan uji tanggapan rasa. Selanjutnya kita masuk ke teknologi pembuatan. Nah, terdapat 3 metode dalam membuat tablet, yaitu ada granulasi basah, granulasi kering, dan direct compression atau kempa langsung. Kita masuk ke yang pertama yaitu granulasi basah. Nah, dari kata-katanya saja ini kan basah, berarti dia itu menggunakan pelarut. Pelarut yang kita gunakan itu umumnya dia bersifat volatil. Kenapa? Karena agar saat proses pengeringan itu nanti cepat prosesnya. Karena kan kita pakai yang pelarut yang mudah menguap gitu. Nah, selanjutnya zat aktif seperti apa sih yang digunakan untuk granulasi basah? Zat aktif dan eksipien yang kita gunakan itu harus tahan lembab dan tahan panas. Selanjutnya kita masuk ke metode kedua yaitu granulasi kering, di mana dari kata-katanya saja ini kan kering nih, berarti dia itu tanpa pelarut, jadi dia itu cocok digunakan untuk zat aktif dan eksipien yang tidak tahan panas dan tidak tahan terhadap kelembapan. Nah, yang ketiga ini ada direct compression atau kempa langsung. Nah, si direct compression ini merupakan metode yang paling sering dipilih. Kenapa? Karena waktunya singkat, efektif, dan tidak terlalu banyak langkah-langkah yang dilakukan. Sehingga ini tuh menjadi metode yang sangat diinginkan bagi setiap industri yang ingin membuat tablet. Nah, kalau misalnya direct compression ini, otomatis si zat aktif dan eksipien yang kita gunakan itu harus memiliki sifat alir yang baik, kemudian kompresibilitasnya juga harus baik. Selanjutnya kita masuk ke tahap evaluasi. Jadi untuk yang pertama itu kita lakukan evaluasi granul. Nah, untuk evaluasi granul ini sendiri ada 2, yaitu pertama ada uji distribusi ukuran granul secara mikroskopi dan uji sifat alir, di mana prosedur dan persyaratannya bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya ada evaluasi tablet kunyah, di mana jenis ujinya itu pertama ada uji penampilan fisik, kedua ada uji keseragaman ukuran, yang ketiga ada uji keseragaman bobot, yang keempat ada uji kekerasan tablet, dan yang kelima ada uji kerapuhan tablet. Kemudian ada uji waktu hancur, terus ada uji tanggapan rasa. Oke, kita lanjut ke contoh sediaannya. Pertama ada milantah,
kedua ada vitamin C, dan yang ketiga ada antasida. Dan ini adalah beberapa literatur yang kami gunakan dalam membuat PowerPoint ini. Itulah sedikit pemaparan mengenai tablet kunyah. Gimana nih, sudah ada pencerahan belum? Mudah-mudahan semuanya menyimak ya video ini dan dapat mengambil ilmu yang bermanfaatnya. Terbitlah kita di akhir video. Kami selaku auditor memohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.